Assalamualaikum sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang sudah like dan subscribe saya doakan masuk surga, dan bisa membahagiakan orang tua. Banyak di antara kita yang sering terbangun di tengah malam, bahkan pada jam-jam yang sangat dini, seperti pukul 3 pagi, tanpa alasan yang jelas. Terkadang, hal ini membuat kita bertanya-tanya, apakah ada makna atau pertanda tertentu di balik kebiasaan tersebut? Mungkin sebagian orang berpikir bahwa ini hanyalah kebetulan semata. Namun dalam pandangan Islam, setiap kejadian memiliki hikmah dan tujuan tertentu. Dalam sepertiga malam terakhir, Allah menyebutkan bahwa Dia turun ke langit dunia, membuka pintu ampunan, dan menerima doa-doa hambanya. Banyak ulama dan cendekiawan Muslim yang berpendapat bahwa waktu malam yang sunyi adalah waktu yang istimewa untuk mendekatkan diri kepadanya. Mengapa kita sering terbangun pada waktu yang sama? Apakah ini sebuah panggilan untuk merenung, bertobat, atau memperbaiki diri? Berikut ini 10 pertanda jika sering dibangunkan Allah jam 3 pagi menurut pengetahuan yang Islami. Pertama, tanda kelebihan spiritualitas, koneksi dengan Allah. Ketika seseorang sering terjaga pada jam 3 pagi, hal ini dapat dianggap sebagai peluang untuk merasakan kedekatan khusus dengan Allah, yang mana dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 79 Allah berfirman, dan dari sebagian malam, sholat tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu, semoga Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Yang menegaskan betapa besar keutamaan seseorang yang berusaha bangun di waktu sepertiga malam terakhir. Selain itu, dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa, Allah turun ke langit dunia setiap malam ketika sepertiga malam terakhir tiba, yang memberikan kita gambaran bahwa pada waktu tersebut, kebaikan dan rahmat Allah menjadi sangat dekat bagi hamba-hambanya. Dengan sering dibangunkan pada jam 3 pagi, seseorang bisa memanfaatkan ketenangan suasana untuk melakukan ibadah seperti sholat tahajud, zikir, dan membaca Al-Quran, sehingga dapat mempertebal iman sekaligus mendapatkan ketenangan batin. Kebiasaan ini juga memberikan kesempatan bagi seseorang untuk berhenti sejenak dari segala hiruk-pikuk rutinitas harian, merenungkan kebesaran Allah, dan mengintrospeksi diri akan segala hal yang sudah dijalani. Dalam pandangan spiritual, bangun di sepertiga malam adalah sebuah panggilan hati yang muncul secara lembut, di mana Allah menggerakkan hambanya agar senantiasa berupaya meningkatkan kualitas hubungan dengannya. Para ulama menafsirkan bahwa terjaga pada waktu tersebut bukan sekadar kebetulan, melainkan menjadi tanda bahwa Allah rindu akan munajat dan doa hambanya yang tulus. Waktu ini juga merupakan kesempatan untuk membangun komunikasi yang mendalam, karena kondisi pikiran yang lebih jernih, ditambah dengan suasana yang sunyi, membuat kita lebih mampu berkonsentrasi dalam ibadah. Dalam sisi ilmiah, ada penjelasan bahwa kadar hormon melatonin yang meningkat di malam hari dapat membantu menenangkan pikiran, sehingga ketenangan ini bisa meningkatkan spiritualitas dan konsentrasi. Lebih jauh, kedekatan dengan Allah yang terjalin lewat sholat dan doa pada jam tersebut kerap diibaratkan sebagai pengisian baterai rohani yang akan memengaruhi kualitas kehidupan di siang hari. Sering dibangunkan pada jam 3 pagi pun dapat meningkatkan rasa syukur dan kesadaran bahwa segala karunia, termasuk nikmat tidur dan beristirahat, sepenuhnya berasal dari Allah. Melalui kebiasaan ini, seseorang bisa belajar menata hati agar senantiasa ikhlas menerima ketentuannya. Karena di tengah keheningan malam, segala hal duniawi perlahan mereda dan tergantikan dengan keagungan Sang Pencipta. Menurut beberapa tafsir, semangat spiritual pada sepertiga malam terakhir adalah cahaya yang menyinari hati manusia, sebab Allah menjanjikan kemuliaan bagi orang yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepadanya di waktu ini. Fakta di lapangan menunjukkan banyak orang sukses yang mengawali hari lebih awal, dan salah satu nilai tambahnya adalah mereka memanfaatkan ketenangan sebelum fajar untuk berdoa, sehingga menumbuhkan keteguhan batin dan semangat optimisme. Dalam pandangan tasawuf, bangun di sepertiga malam terakhir menunjukkan kesungguhan seorang hamba dalam menempuh jalan menuju Allah, di mana latihan-latihan ruhani ini meneguhkan keyakinan dan memurnikan jiwa. Beberapa ulama menekankan bahwa siapapun yang rutin sholat tahajud akan merasakan semacam kelapangan dada, sebagai indikasi bahwa ibadah ini berfungsi menenteramkan hati dan menghapus kegelisahan dunia. Sisi spiritualitas ini juga berkembang ketika seseorang menambahkan muhasabah, memeriksa segala amalan dan dosa, kemudian memohon ampunan Allah, sehingga tidur selanjutnya menjadi lebih tenang dan berkualitas. Dalam skala kehidupan sehari-hari,
Koneksi erat dengan Allah lewat sholat malam dapat menumbuhkan kekuatan mental dalam menghadapi berbagai ujian dan permasalahan, karena hati dan pikiran lebih kokoh di bawah bimbingan ilahi. Ada keyakinan bahwa rahmat Allah akan memancar lebih luas bagi hamba yang senantiasa memanfaatkan waktu sunyi di penghujung malam, tempat di mana doa dan permohonan direspons dengan cara yang lebih khusus. Seseorang yang akrab dengan keheningan dini hari akan memandang kehidupan dengan cara yang lebih arif, memaknai segala kejadian sebagai rencana terbaik dari Allah, sehingga hidup dipenuhi rasa syukur dan tawakal. Dengan memperbanyak doa pada jam 3 pagi, kita belajar bahwa kelebihan spiritualitas terjadi bukan karena kemampuan kita semata, tetapi karena Allah telah memilih dan memanggil kita untuk senantiasa mendekat padanya. Kedua, panggilan untuk bertaubat. Sering dibangunkannya seseorang pada jam 3 pagi juga dapat dikaitkan sebagai panggilan lembut dari Allah untuk segera kembali ke jalan yang benar, di mana dalam Al-Quran Surat Taha ayat 82 Allah berfirman, "Sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar," yang mengajak umatnya agar tidak menunda-nunda bertaubat. Selain itu, dalam hadits riwayat Muslim dikabarkan bahwa Tuhan kita yang maha berkah dan maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia saat tersisa sepertiga malam terakhir. Ia berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya," yang menjadi indikasi bahwa doa bertaubat sangat berpeluang diijabah Allah. Momen terjaga di waktu ini memungkinkan seseorang merasakan kerentanan hati, sehingga lebih mudah menyesali kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu dan merencanakan perbaikan diri. Kondisi pikiran yang hening juga membantu kita menyadari bahwa kita butuh ampunan dari Sang Pencipta, agar beban dosa yang menumpuk berangsur berkurang dan lenyap. Para ulama menyebut bahwa taubat yang benar harus diiringi dengan penyesalan mendalam, menghentikan perbuatan dosa, dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya di masa depan. Menggunakan jam 3 pagi sebagai waktu pertaubatan memberi kesan yang sangat sakral, karena di detik itulah kita tidak dihadapkan pada kesibukan lain, sehingga fokus penuh diarahkan kepada Allah. Dalam sisi kejiwaan, proses bertaubat di tengah malam menanamkan kesadaran akan tanggung jawab pribadi, sebab hanya kita sendiri yang dapat memutuskan untuk berhenti dari kemaksiatan. Seiring dengan taubat, seseorang yang terbangun pada jam tersebut akan terdorong untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, dengan cara menambah ibadah dan meninggalkan perilaku buruk. Bila kita terus-menerus merasakan dorongan batin yang kuat untuk bangun di waktu tersebut, kemungkinan besar Allah sedang membuka jalan bagi kita agar meraih pengampunan yang seluas-luasnya. Taubat di waktu malam memiliki nilai kesendirian yang kental, yang pada akhirnya menumbuhkan rasa malu kita di hadapan Allah, memohon ampunan atas segala hilaf dan lalai. Berbagai penjelasan logis menegaskan bahwa suasana malam yang hening menjadikan kita lebih jujur kepada diri sendiri, lebih mudah menangis dan menumpahkan segala penyesalan di hadapannya. Seruan untuk bertaubat pun bukan hanya lahir dari sisi keimanan, melainkan juga didukung oleh fakta bahwa manusia kerap menumpuk beban psikologis akibat kesalahan, dan pengampunan akan melegakan jiwa. Menurut sains, penurunan aktivitas otak yang berkaitan dengan kesibukan duniawi di jam-jam tersebut dapat memudahkan seseorang untuk fokus pada introspeksi dan pembaruan komitmen spiritual. Bahkan, jika kebiasaan ini terus dipelihara, kita akan menjadi pribadi yang lebih lembut hatinya, mudah memberi maaf, dan bersemangat menebar kebaikan kepada sesama. Hubungan kita dengan Allah pun akan kian kuat setelah melewati proses taubat yang sungguh-sungguh, karena kita menyadari bahwa hidup ini sejatinya hanya sementara, dan bekal paling penting adalah keridoannya. Setiap waktu malam ketika kita menangis memohon ampun, semoga menjadi bukti kesungguhan iman di hadapan Allah, yang pada akhirnya membimbing kita menuju kehidupan yang lebih bersih dan bermartabat. Bukan suatu kebetulan bila seseorang dijaga oleh malaikat agar terbangun, lalu terdorong untuk bertaubat, sebab ini menandakan keberuntungan yang amat besar, di mana hidayah masih menghampiri kita. Dengan merasakan hakikat pengampunan di waktu tersebut, hati menjadi lebih ringan, dan kita pun termotivasi untuk hidup dalam ketakwaan yang konsisten. Kebiasaan bertaubat dini hari juga memberi waktu bagi kita untuk berdoa meminta perlindungan Allah dari dosa-dosa yang belum kita sadari, sekaligus memohon agar tak terjerumus dalam kesalahan yang sama. Pada akhirnya, panggilan bertaubat di jam 3 pagi menjadi ladang subur bagi insan beriman yang berkeinginan kuat untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri pada Allah sepanjang hayat. Ketiga, pertanda doa akan dikabulkan. Pada jam 3 pagi,
seringkali dirasakan suasana yang berbeda, seakan-akan langit malam lebih dekat dan memudahkan terkabulnya doa, sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Ghafir ayat 60. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu, yang menjadi dorongan bagi setiap muslim untuk tidak ragu memohon. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah juga bersabda, di malam hari ada suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa di dalamnya kecuali Allah akan mengabulkan doanya, yang menunjukkan betapa istimewa kesempatan di waktu larut malam. Suasana hening pada jam 3 pagi memberikan ruang batin yang luas untuk merenungi segala keinginan, cita-cita, dan permohonan yang ingin disampaikan kepada Sang Maha Kuasa. Kemungkinan doa dikabulkan semakin besar, karena seseorang yang bangun di waktu tersebut biasanya melaksanakan ibadah sunnah, berzikir, dan memohon dengan penuh kehusyukan. Terkabulnya doa tidak selalu nampak secara instan, namun keyakinan bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui dapat menghadirkan ketenangan di dalam hati, bahwa segala doa akan dijawab dengan cara terbaik. Dalam pandangan para ulama, kondisi jiwa yang pasrah saat terjaga di malam hari merupakan kunci agar doa kita menembus langit, sebab itulah momen di mana kita benar-benar bergantung pada Allah. Jika kita merenung, jam 3 pagi adalah saat kebanyakan orang terlelap, sehingga bangun dan berdoa menandakan kesungguhan dan usaha ekstra, sebuah upaya yang insya Allah dilihat istimewa di sisi Allah. Para cendekiawan muslim meyakini bahwa puncak ketaatan di waktu malam menciptakan suasana yang sakral, di mana setiap butir doa benar-benar meresap ke dalam jiwa dan diungkapkan dengan penuh kerendahan hati. Melalui kebiasaan ini, lambat laun kita akan memahami bahwa doa bukan semata permintaan, melainkan juga dialog intim dengan Allah, yang dapat memperbarui semangat kita menghadapi tantangan hidup. Terkabulnya doa juga terkait erat dengan kesabaran kita, di mana usaha yang kita lakukan diiringi dengan keikhlasan menjalani ketentuan Allah, sehingga hati tak mudah putus asa bila belum melihat hasil. Dalam penjelasan logis, semakin tinggi intensitas fokus dan emosi positif saat berdoa, semakin kuat pula sugesti dan daya juang kita untuk mewujudkan harapan, dengan izinnya. Jam 3 pagi memberikan rasa privat, karena hampir tidak ada gangguan eksternal, di mana kita bisa merangkai kata-kata doa yang paling dalam, yang barangkali sulit kita utarakan di depan orang lain. Kepercayaan bahwa doa akan dikabulkan juga memicu perubahan perilaku, mendorong kita untuk berbuat kebaikan, menjaga ucapan, dan menghindari hal yang dilarang agama, sehingga doa kita makin berpeluang diijabah. Orang yang terbiasa bangun di waktu itu biasanya memiliki keteraturan hidup yang baik, disiplin dalam memanfaatkan waktu, serta menunjukkan tekad tinggi untuk menjadi hamba yang taat. Perpaduan antara ketenangan batin, keyakinan penuh, dan usaha maksimal diyakini sebagai resep ampuh untuk mengundang turunnya karunia dan pertolongan dari Allah. Bagi seorang muslim, meyakini doa akan dikabulkan pada waktu ini juga menumbuhkan sikap optimisme, bahwa setiap liku kehidupan tidak akan sia-sia jika diiringi dengan pengharapan pada rahmat-Nya. Beberapa kisah ulama terdahulu memaparkan bagaimana mereka bangun di sepertiga malam, lalu berdoa dengan air mata khusyuk, dan Allah mengabulkan permohonan mereka dalam berbagai cara yang tidak terduga. Kesaksian orang-orang beriman juga menegaskan bahwa kendala hidup sering terselesaikan setelah mereka tekun berdoa di malam hari, sebagai bentuk usaha batin yang dilakukan secara konsisten. Dengan memahami hal ini, kebiasaan terjaga di jam 3 pagi untuk berdoa bukan lagi sekadar rutinitas, melainkan bagian dari strategi hidup agar senantiasa mendapat bimbingan dan keberkahan. Akhirnya, pelaksanaan doa pada jam 3 pagi menandakan keyakinan yang mendalam kepada janji Allah, di mana kita percaya bahwa Dialah pemilik segala solusi, dan pada saat itulah pintu-pintu langit terbuka lebih luas untuk mengijabahi doa-doa kita. Keempat, seruan untuk meningkatkan kualitas ibadah. Bangun pada jam 3 pagi merupakan ajakan tersirat untuk memperbaiki kualitas ibadah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Hud ayat 114. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan laksanakanlah sholat di dua tepi siang dan di bagian permulaan malam. Yang menitik beratkan pada pentingnya ketekunan dan kedisiplinan dalam beribadah. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam, yang meneguhkan pandangan bahwa ibadah di akhir malam memiliki nilai plus di sisi Allah. Keheningan jam 3 pagi memungkinkan seseorang menunaikan sholat tahajud dengan lebih khusyuk, karena tidak ada suara bising atau distraksi dari urusan duniawi.
Meningkatkan kualitas ibadah di waktu tersebut juga sekaligus melatih diri agar tetap fokus pada niat semata-mata mencari ridho Allah, bukan sekadar rutinitas. Secara perlahan, seseorang akan merasakan perubahan positif pada kesadaran spiritual, di mana ibadah yang dilakukan bukan hanya seremonial, tapi menyentuh hati dan pikiran. Para ulama menjelaskan bahwa untuk menumbuhkan keikhlasan, kita perlu menyadari bahwa ibadah pada jam 3 pagi dilakukan jauh dari pujian manusia, dan hanya Allah yang menyaksikan. Peningkatan kualitas ibadah tercermin dalam kesungguhan memahami makna doa, ayat-ayat Al-Quran, serta zikir yang kita panjatkan, bukan hanya sekadar melafalkan. Dengan sering beribadah malam, iman seseorang menjadi lebih kokoh, sehingga ia lebih tahan terhadap godaan dan ujian hidup, serta mampu menjaga perilaku di siang hari. Ibadah yang berkualitas menumbuhkan rasa takwa yang mendalam, memacu kita untuk menyempurnakan kewajiban lain seperti sholat 5 waktu, puasa sunnah, dan sedekah. Dalam sains, kebiasaan bangun lebih awal melatih kedisiplinan biologis, sehingga waktu tidur dan bangun teratur, berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Salah satu indikator kualitas ibadah adalah kesadaran penuh bahwa segala aktivitas adalah sarana pengabdian kita kepada Allah, bukan semata ritual tanpa makna. Selain sholat, kita juga bisa memanfaatkan jam 3 pagi untuk menyimak atau membaca tafsir Al-Quran, yang membantu membuka cakrawala pemahaman kita terhadap petunjuk ilahi. Menambah durasi zikir di waktu ini juga bermanfaat untuk menenangkan jiwa, sehingga semakin memantapkan ketaatan kita pada perintah dan menjauhi larangannya. Kualitas ibadah yang baik akan membentuk pribadi muslim yang berakhlak mulia, di mana segala ucapan dan perilaku merefleksikan nilai keimanan yang ditanamkan saat sholat malam. Ada pula pendapat bahwa bangun malam secara konsisten dapat menjadi indikator seseorang memiliki tekad spiritual yang tangguh, sebab ia berani melawan rasa malas dan godaan tidur. Keutamaan ini semakin dirasakan ketika suasana hati sudah terlatih untuk menganggap bangun malam sebagai hal yang wajar dan alami, bukan sekadar paksaan. Dalam konteks sosial, peningkatan kualitas ibadah akan mempengaruhi perilaku sehari-hari, misalnya lebih jujur, amanah, sabar, serta selalu bersemangat melakukan kebaikan. Secara bertahap, seseorang akan mencapai kematangan iman, di mana kesucian hati dan kesadaran beribadah melebur menjadi gaya hidup, bukannya sekadar kewajiban mingguan atau bulanan. Terkait manfaat duniawi, disiplin melaksanakan sholat malam dapat membangkitkan semangat untuk memulai hari lebih awal, sehingga kehidupan menjadi lebih produktif dan terarah. Pada akhirnya, seruan meningkatkan kualitas ibadah di jam 3 pagi akan membentuk pola hidup yang seimbang antara upaya duniawi dan kepatuhan kepada Allah, sehingga kita selalu berada dalam naungan rahmat-Nya. Kelima, tanda diberi kesempatan muhasabah diri. Kebiasaan terjaga pada jam 3 pagi sering diartikan sebagai waktu yang ideal untuk melakukan muhasabah diri, sejalan dengan Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yang menekankan evaluasi diri terhadap amal perbuatan. Dalam hadits riwayat Tirmidzi, Nabi Muhammad bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang selalu menghisab dirinya, yang menegaskan pentingnya introspeksi dan penilaian ulang atas aktivitas kehidupan. Kesempatan muhasabah diri di malam hari membantu seseorang melihat lebih jernih kesalahan dan kekurangan, yang mungkin terlewatkan oleh kesibukan di siang hari. Dalam suasana sepi dan tenang, kita bisa menimbang apakah perbuatan yang dilakukan selama ini sejalan dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, ataukah masih banyak kekeliruan. Mengingat bahwa hidup ini hanya sementara, muhasabah diri pada jam 3 pagi dapat menjadi ajang menata kembali niat, agar tujuan hidup kita selalu terpaut pada ridho ilahi. Para ulama menegaskan bahwa muhasabah tidak hanya bertujuan mencari kesalahan, tetapi juga menginventarisasi kebaikan agar kita termotivasi untuk terus meningkatkannya. Sikap jujur pada diri sendiri adalah kunci sukses muhasabah, karena hal ini akan mendorong kita untuk mengakui kehilafan dan mencari solusi agar tidak terulang. Dalam perspektif psikologis, evaluasi diri secara teratur dapat memupuk rasa tanggung jawab, meningkatkan kontrol emosi, serta menumbuhkan dorongan untuk memperbaiki diri. Terbangun di jam 3 pagi dan kemudian melakukan muhasabah memudahkan kita menyadari hakikat kemanusiaan, bahwa kita hanyalah hamba Allah yang penuh keterbatasan. Melalui kebiasaan ini, kepekaan spiritual kita semakin tajam,
Dan kita pun makin peka terhadap bisikan hati nurani yang mengingatkan manakala kita terpeleset ke dalam dosa. Muhasabah di waktu sunyi juga efektif karena minim gangguan, memungkinkan kita untuk merefleksikan perjalanan hidup, termasuk target jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai. Dalam sains, ada studi yang menunjukkan bahwa saat pikiran sedang rileks, kreativitas dan kemampuan analisis meningkat, sehingga cocok untuk pemecahan masalah dan refleksi mendalam. Oleh karena itu, jam 3 pagi dapat menjadi laboratorium pribadi bagi kita untuk melakukan perenungan mendalam, menemukan kelemahan, serta membuat rencana perbaikan yang lebih jelas. Pada saat yang sama, kita bisa menyertakan doa agar Allah membimbing langkah-langkah kita untuk selalu berada di jalan yang benar dan bermanfaat bagi orang lain. Perlahan namun pasti, muhasabah yang dilakukan secara konsisten akan membentuk kebiasaan baik, di mana kita selalu berhati-hati dalam berucap dan bertindak di siang harinya. Kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi segala gerak-gerik kita akan memperkuat dorongan untuk terus-menerus melakukan introspeksi, sehingga perilaku buruk berangsur hilang. Dengan demikian, jam 3 pagi menjadi alarm rohani yang mengingatkan bahwa kita masih mempunyai waktu untuk memperbaiki diri, sebelum hari akhir datang menjemput. Seseorang yang sering bermuhasabah akan lebih mampu menilai kondisi hatinya, apakah masih dipenuhi sifat iri, dengki, atau amarah, lalu berupaya menyingkirkannya demi ketenangan jiwa. Aktivitas ini juga dapat mempertebal rasa syukur, karena kita menyadari bahwa Allah telah memberi banyak nikmat, meskipun kita belum sempurna dalam ketaatan. Kesimpulannya, kebiasaan bangun jam 3 pagi merupakan tanda diberi kesempatan untuk melakukan muhasabah, agar kita selalu memperbarui komitmen menjalani kehidupan dengan berlandaskan ketakwaan. Keenam, sebagai waktu memperbaiki hubungan dengan Allah. Bangun jam 3 pagi berfungsi sebagai momen istimewa untuk memperbaiki hubungan spiritual dengan Sang Pencipta, sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran Surat Al-Insan ayat 25, dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang, yang menegaskan pentingnya mengingat Allah di waktu-waktu tertentu. Dalam hadits riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, barang siapa mendirikan sholat malam dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu, yang menunjukkan betapa mulianya ibadah di penghujung malam. Memperbaiki hubungan dengan Allah memerlukan perenungan sekaligus tindakan nyata, misalnya memperbanyak istighfar, sholat sunnah, serta membaca Al-Quran dengan tadabbur. Jam 3 pagi menyediakan waktu yang tepat untuk berdialog batin, menyampaikan harapan, keluh kesah, serta rasa syukur secara langsung kepada Allah tanpa gangguan lingkungan. Sebab suasana tenang dan pikiran segar, kita dapat menyelami ayat-ayat Al-Quran dan meresapi maknanya, yang pada gilirannya menuntun kita mengerti pesan-pesan ilahi lebih dalam. Langkah konkret memperbaiki hubungan dengan Allah juga mencakup koreksi ibadah wajib, di mana kita mulai menata sholat 5 waktu agar lebih tepat waktu dan lebih khusyuk. Dalam kesempatan ini, kita dapat memohon supaya Allah meneguhkan hati kita, memperbaiki akhlak, serta menjauhkan dari perkara yang dapat merusak nilai keimanan. Kesungguhan di sepertiga malam menjadi bukti betapa kita serius ingin dekat dengan Allah, mengabaikan keinginan berlama-lama tidur, dan memilih berjuang mencari ridhonya. Dengan terus melakukannya, hubungan kita dengan Allah akan kian erat, dan kita merasakan perubahan signifikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi problematika duniawi. Para ulama menjelaskan bahwa ketekunan dalam ibadah malam merupakan cerminan cinta kepada Allah, sebab cinta menuntut pengorbanan, dan pengorbanan paling nyata adalah melawan kantuk di waktu yang nyaman. Memperbaiki hubungan dengan Allah juga berdampak pada ketenangan batin, di mana keimanan yang kuat membuat kita lebih tegar menghadapi cobaan hidup dan tidak mudah putus asa. Terkadang, di saat gelap dan sepi, kita lebih menyadari betapa kecilnya kita di hadapan Allah, sehingga muncul rasa tawaduk dan rasa malu jika masih sering bermaksiat. Sisi logis dari kebiasaan ini ialah membangun rutin pagi yang lebih produktif, karena setelah beribadah, seseorang cenderung bersemangat untuk memulai aktivitas dengan hati yang ringan. Memperbaiki hubungan dengan Allah juga berarti menyelaraskan kondisi hati dengan ajaran Islam, merapikan niat, dan menjaga perkataan agar selalu bernuansa kebaikan. Lewat interaksi yang intim di waktu malam, kita diajak agar tidak semata-mata mengejar urusan duniawi, tetapi juga memperhitungkan bekal akhirat sebagai prioritas. Ketika hati kita sudah mantap,
maka secara otomatis segala perbuatan kita di siang hari akan mencerminkan ketaatan kepada Allah yang mewujud dalam bentuk akhlak mulia. Seseorang yang menjaga hubungan dengan Allah di waktu malam akan memiliki cadangan kekuatan spiritual yang besar, sehingga perilaku buruk seperti marah berlebihan atau iri hati dapat terkendali. Di samping itu, perasaan damai yang lahir dari koneksi spiritual yang baik membuat kita lebih mudah dalam bermasyarakat, karena kita cenderung bersikap lembut dan pengertian. Jika ada persoalan hidup yang berat, maka kebiasaan bermunajat di jam 3 pagi memberikan ruang untuk berkeluh kesah kepada Allah dan memohon petunjuk, karena Dia Maha Mendengar dan Maha Pemurah. Pada akhirnya, kebiasaan ini tidak hanya berdampak pada aspek religius, tetapi juga merembes ke berbagai dimensi kehidupan, menjadikan kita pribadi yang lebih seimbang, tawakal, dan senantiasa optimis dalam menghadapi segala ujian. Ketujuh, isyarat diberikan ketenangan hati. Seringnya seseorang dibangunkan pada jam 3 pagi bisa jadi merupakan isyarat bahwa Allah sedang menganugerahkan ketenangan hati. Sejalan dengan firman-Nya dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, yang menegaskan korelasi antara zikir dan ketentraman. Dalam hadits riwayat Tirmidzi, disebutkan, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Dia jadikan hatinya tentram, menunjukkan bahwa ketenangan batin merupakan anugerah dan karunia. Melalui keheningan saat terjaga, pikiran yang sebelumnya kalut dapat tertata kembali, terutama bila diisi dengan zikir, doa, dan sholat sunnah. Secara psikologis, kemampuan mengosongkan pikiran dari beban dunia sejenak memberi efek relaksasi, yang mendatangkan rasa damai dan bahagia. Suasana hati yang tenang kemudian akan tercermin dalam sikap dan kata-kata di siang hari, karena ketegangan serta emosi negatif telah diurai semalam. Banyak orang merasakan ketenangan luar biasa setelah menunaikan sholat malam, karena pikiran dan hati bersatu dalam satu frekuensi penghambaan kepada Allah. Kemudian, dengan menenangkan diri di jam tersebut, seseorang bisa lebih siap menghadapi tugas, tantangan, atau konflik yang akan dihadapi esok harinya. Para ulama menegaskan bahwa suasana sepertiga malam terakhir adalah anugerah, karena pada saat itu Allah mendekatkan rahmat-Nya, sehingga menolong hamba-hamba yang memohon perlindungan dan ketenangan. Di sisi ilmiah, peningkatan kadar hormon melatonin pada malam hari mendukung suasana rileks, yang kemudian memudahkan kita dalam menekuni ibadah dan menenangkan diri. Selain itu, sering terbangun jam 3 pagi memicu kebiasaan sehat secara mental, karena melibatkan kemampuan menenangkan diri dari gelombang pikiran negatif. Ketenangan hati yang terbangun pada jam 3 pagi biasanya tidak bersifat instan, tetapi berkembang seiring dengan pengulangan dan niat yang tulus setiap harinya. Jika kebiasaan ini dipupuk, kita akan merasakan betapa mudahnya untuk kembali rileks di siang hari, hanya dengan mengingat momen syahdu saat bermunajat di malam tadi. Ketenangan tersebut dapat pula menular ke lingkungan sekitar, karena orang yang tenang cenderung menebar aura positif, mengurangi gesekan, dan menciptakan keharmonisan hubungan sosial. Bahkan, kebiasaan ini bisa berdampak pada penurunan tingkat stres dan kecemasan, karena kita sudah memiliki saluran positif untuk menyalurkan beban pikiran kepada Sang Pencipta. Pembiasaan mencari ketenangan di malam hari akan membangun karakter tangguh, yang tidak mudah goyah atau terguncang oleh persoalan dunia, karena jiwa sudah tertempa menghadapi sunyi. Menurut para bijak, ketenangan hati adalah pangkal segala kebahagiaan. Sebab tanpa ketenangan, harta dan jabatan pun tidak akan memberi kepuasan hakiki. Kesempatan bangun di jam 3 pagi adalah lahan subur menumbuhkan rasa optimis, karena kita menyadari bahwa Allah senantiasa bersama kita, terlebih saat kita datang mengemis keridhoan-Nya. Semakin kita merasakan kelembutan hati dan ketenangan jiwa, semakin terlihat bahwa dunia ini hanyalah fana, dan kebahagiaan sejati terletak pada keimanan dan ketakwaan. Ketenangan hati yang terbentuk secara konsisten memberi efek jangka panjang, seperti pengendalian diri yang lebih baik, pola pikir yang positif, dan kemampuan memaafkan kesalahan orang lain dengan lapang dada. Alhasil, jam 3 pagi menjadi isyarat bahwa Allah sedang membuka pintu ketenangan bagi hamba-Nya, dan hanya mereka yang merespons panggilan tersebut dengan ibadah dan zikir yang akan merasakannya secara penuh. Kedelapan, waktu yang baik untuk meminta petunjuk. Jam 3 pagi kerap dipandang sebagai waktu yang tepat untuk meminta petunjuk ilahi. Selaras dengan Al-Quran Surat Al-Fatihah ayat 6, tunjukilah kami jalan yang lurus,
yang menjadi doa utama setiap Muslim. Dalam hadits riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Barang siapa bersungguh-sungguh, maka Allah akan memudahkannya menuju jalannya," yang mengisyaratkan bahwa upaya mencari petunjuk harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kondisi hening di penghujung malam memudahkan kita untuk menyampaikan segala kebingungan dan kegelisahan kepada Allah, memohon agar dibukakan jalan yang terbaik. Para ulama pun sering menekankan pentingnya istikharah di waktu sepertiga malam, karena pada saat itu hati lebih lapang menerima bisikan petunjuk dari Allah. Meminta petunjuk bukan hanya tentang urusan besar seperti memilih pasangan atau pekerjaan, tetapi juga menyangkut keputusan kecil yang bisa berdampak pada masa depan kita. Dalam keheningan itu, kita dapat bermuhasabah, menimbang berbagai pilihan, lalu memohon agar Allah menuntun kita mengambil keputusan yang tepat. Terkadang, jawaban atas doa kita muncul melalui isyarat dalam hati, kemantapan pikiran, atau kemudahan situasi, karena Allah memiliki cara yang tak terduga untuk menunjukkan kebenaran. Dengan melakukan ibadah sunnah seperti sholat hajat atau sholat tahajud sebelum berdoa, kita menyadari bahwa memohon petunjuk harus disertai amalan nyata, bukan sekadar mengharapkan mukjizat tanpa usaha. Sikap tawakal yang benar tercermin dalam keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya, sehingga hasil yang terjadi pun pasti mengandung hikmah. Seringkali, di malam hari, pikiran dan emosi kita dalam keadaan netral, memungkinkan kita untuk bersikap jujur menilai situasi, yang selanjutnya memperkuat kualitas doa dan harapan kita. Dalam konteks sains, otak manusia cenderung lebih reflektif di jam-jam ini, sehingga kita mampu menggali ide dan pemahaman yang mungkin terlewat di jam sibuk. Tidak jarang kita menemukan kejernihan jalan keluar setelah melakukan tahajud dan berdoa, padahal sebelumnya terasa buntu atau penuh kebimbangan. Rutinitas ini membangun kepribadian yang kritis namun tetap bersandar pada Allah, karena kita terbiasa memadukan analisis logis dengan ketundukan rohani. Bila kita konsisten meminta petunjuk di jam 3 pagi, lambat laun akan terbangun kepekaan batin, sehingga saat menghadapi situasi tertentu, kita dapat lebih cepat menangkap hikmah dan tanda-tanda kebenaran. Petunjuk Allah bisa datang melalui banyak cara, terkadang melalui saran orang lain, mimpi yang jelas, atau intuisi yang terasa kuat ketika kita dihadapkan pada pilihan. Asalkan kita menjaga niat, bersikap tulus, dan terus mengharapkan bimbingannya, insya Allah, kebiasaan ini akan mempermudah kita menemukan arah hidup yang benar. Ketika seseorang telah terlatih mengadu kepada Allah di malam hari, ia tidak akan mudah panik atau tergesa-gesa mengambil keputusan di siang hari, karena jiwanya telah dikuatkan. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak orang yang menyesal karena mengambil keputusan secara emosional. Padahal jika mereka menenangkan diri di penghujung malam dan meminta petunjuk Allah, barangkali keputusannya akan lebih bijak. Kita juga tak perlu meragukan keajaiban doa, karena Allah adalah zat yang menggenggam hati manusia dan mampu mengubah situasi sesulit apapun menjadi kebaikan. Dengan demikian, jam 3 pagi adalah arena yang sempurna untuk bermunajat, menggali hikmah, dan meminta petunjuk, di mana kita menempatkan sepenuhnya keyakinan bahwa Allah akan menjawab setiap doa dan permohonan tulus. Kesembilan, pertanda diberi kesempatan menebus dosa. Terjaga pada jam 3 pagi juga sering diasosiasikan dengan kesempatan menebus dosa, sebagaimana terkandung dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 17, dan mereka yang memohon ampunan di waktu sahur, yang menunjukkan waktu sebelum fajar sebagai saat yang istimewa. Dalam hadits riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Salat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu, sarana mendekatkan diri kepada Allah, penghapus dosa, dan penghalang perbuatan dosa," yang menegaskan efek positif dari ibadah di penghujung malam. Kesadaran untuk menebus dosa umumnya muncul dari rasa penyesalan dan takut akan siksa akhirat, yang justru dapat mendekatkan kita pada rahmat dan kasih sayang Allah. Saat sepi dan hening, seseorang lebih mudah merenungkan dampak dosa yang pernah dilakukan, sehingga timbul kemauan kuat untuk bertobat dan melakukan perbaikan diri. Kesempatan menebus dosa berarti mengisi waktu dengan istighfar yang mendalam, memohon agar Allah mengampuni kesalahan dan menghapus jejak buruk yang mungkin melekat di hati. Beberapa ulama menjelaskan bahwa sholat tahajud, saat dipadu dengan tangisan penyesalan, memiliki bobot yang berat di sisi Allah dalam mengangkat dosa seorang hamba. Kesempatan ini juga bisa dioptimalkan dengan membaca zikir khusus, doa-doa pengampunan,
dan memperbanyak permohonan agar tidak terjebak kembali dalam perilaku dosa. Manakala kita menyadari bahwa jam 3 pagi merupakan waktu emas untuk penghapusan dosa, kita akan lebih termotivasi untuk rutin bangun, sebab yakin Allah Maha Pemurah akan menyambut upaya kita. Penting pula memadukan niat menebus dosa dengan rencana konkret menghindari sumber-sumber kemaksiatan, agar ibadah kita tidak hanya bersifat formalitas semata. Aspek logisnya, proses penebusan dosa pada jam 3 pagi menciptakan momentum ketulusan, karena tidak ada penonton atau pujian manusia, sehingga kita benar-benar kembali ke Allah dengan hati yang rendah hati. Rasa malu yang hadir di saat sunyi menambah keikhlasan kita, sebab kita mengakui kelalaian dan kelemahan di hadapan Allah, tanpa embel-embel duniawi. Dengan melanggengkan kebiasaan ini, pelan tapi pasti, kita akan merasakan berkurangnya beban mental akibat dosa, dan muncul semangat baru untuk menjalani hari demi hari dalam kebaikan. Perasaan berdosa yang tak tersalurkan kerap menimbulkan tekanan psikologis. Namun jika disalurkan melalui istighfar dan doa di penghujung malam, tekanan itu berubah menjadi energi tobat yang positif. Beberapa orang bahkan merasakan kebangkitan spiritual setelah melewati rangkaian penyesalan dan munajat intens di waktu sahur, yang memberikan harapan baru dalam hidup. Allah telah menjanjikan dalam berbagai ayat bahwa setiap taubat yang tulus akan diampuninya, sehingga tak ada alasan bagi kita untuk berdiam diri dan menunda-nunda menebus dosa. Keinsafan yang tumbuh di waktu ini juga membawa dampak baik pada perilaku sosial, di mana kita menjadi lebih peka terhadap kesalahan yang mungkin melukai orang lain, dan cepat meminta maaf. Di samping itu, memohon ampun di sepertiga malam melahirkan sifat pemaaf, karena kita sadar bahwa kita sendiri pun butuh pengampunan, sehingga terbentuklah hubungan harmonis di masyarakat. Kondisi bersih dari dosa juga memudahkan hati menerima ilmu dan hikmah, sebab titik-titik gelap yang menutup hati mulai terhapus oleh cahaya zikir dan tobat. Dengan senantiasa menebus dosa melalui ibadah di waktu tersebut, kita memperoleh jaminan ketenangan, seolah-olah Allah menenangkan kita. Aku sudah mendengar dan mengampuni MU, maka mulailah lembaran baru. Pada akhirnya, sering dibangunkan jam 3 pagi sebagai kesempatan menebus dosa menjadi wujud kasih sayang Allah, yang memberikan peluang bagi hambanya untuk memperbaiki diri dan meraih kedudukan mulia di sisinya. Ke-10. Tanda mendapat keberkahan di dunia dan akhirat. Waktu terjaga pada jam 3 pagi dapat diartikan sebagai tanda bahwa seseorang berkesempatan meraih keberkahan hidup. Sejalan dengan Al-Quran Surat Al-Araf ayat 56, sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik, yang menyiratkan bahwa Allah senantiasa bersama para hamba yang tekun beramal. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, keberkahan itu ada pada waktu sahur, yang menegaskan betapa besarnya barakah yang dikandung waktu menjelang fajar. Keberkahan dunia dapat terwujud dalam bentuk lancaran rezeki, kesehatan yang prima, hubungan keluarga yang harmonis, dan keberhasilan dalam berbagai bidang kehidupan. Sementara keberkahan akhirat tergambar melalui pahala berlipat ganda, pengampunan dosa, serta kedudukan yang mulia di sisi Allah, yang menjadi dambaan setiap mukmin. Seseorang yang memanfaatkan jam 3 pagi untuk ibadah, doa, dan introspeksi diri, sejatinya sedang menanam bibit keberkahan yang kelak akan tumbuh besar mengalir ke setiap aspek kehidupan. Ketenangan spiritual yang diperoleh dari aktivitas dini hari akan menumbuhkan sikap disiplin, tekun, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari. Bekerja keras setelah menunaikan ibadah malam menjadi lebih berkualitas, karena dimulai dengan niat suci, pikiran jernih, dan optimisme bahwa Allah akan memudahkan urusan. Keberkahan juga dirasakan dalam bentuk kemudahan hubungan sosial, di mana orang yang rajin ibadah malam cenderung lebih sabar, toleran, dan menghargai orang lain. Selain itu, memaknai keberkahan berarti menyadari bahwa segala perbuatan kita mesti didasari niat yang benar, demi mendapatkan ridho Allah, bukan sekadar meraih kesuksesan duniawi. Waktu sahur yang diberkahi mendorong kita untuk menjaga asupan makan, memeriksa kesehatan ruhani, serta merencanakan agenda harian dengan cermat. Mereka yang konsisten menghidupkan jam 3 pagi akan merasakan ketenangan hati yang berkelanjutan, menandakan bahwa keberkahan itu tidak hanya hadir pada momen ibadah, tetapi meresap ke sepanjang hari. Dalam sudut pandang sains, bangun lebih awal memungkinkan kita memulai rutinitas dengan tempo yang baik, meminimalisir stres karena terburu-buru, dan meningkatkan produktivitas.
Ketika kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan semangat ibadah, segala hasil yang didapat menjadi bernilai pahala, sehingga tercapailah keberkahan yang melampaui batas material. Keberkahan juga berwujud dalam keselamatan dari musibah, perlindungan dari hal-hal yang merugikan, dan petunjuk dalam mengambil setiap langkah kehidupan. Hal ini dikarenakan doa-doa kita di waktu tersebut membuka pintu langit, memohon penjagaan Allah atas diri, keluarga, dan harta benda yang kita miliki. Keberkahan akhirat pun semakin dekat, karena setiap amal kebaikan yang dipupuk di dini hari menambah timbangan pahala, sebagai bekal menyongsong hari pembalasan. Menyadari hal ini, seseorang akan lebih ringan melangkah menghadapi tugas berat sekalipun, sebab ia yakin bahwa kekuatan Allah menyertai, karena ia telah mempersiapkan diri dengan ibadah malam. Atmosfer yang tenang dan penuh penghayatan di jam 3 pagi melahirkan keikhlasan, di mana segala upaya diletakkan di bawah keridhaan Allah, sehingga terjauh dari kesombongan. Keberkahan pun kian nyata ketika kita meneruskan semangat ibadah itu dengan membantu sesama, berinfak, atau bersedekah, karena semua itu memperluas rahmat Allah. Dengan demikian, sering dibangunkan Allah jam 3 pagi menjadi tanda bahwa kita diberi kesempatan menjemput keberkahan di dunia dan akhirat, merangkai rutinitas fisik dan spiritual agar selaras dengan kehendak ilahi, sehingga hidup kita senantiasa berada dalam naungan rahmat-Nya.